Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan melanjutkan bahasan tentang barisan dan deret. Ya, pada video yang pertama sudah saya bahas tentang barisan aritmatika. Kemudian pada kesempatan ini saya akan menjelaskan deret aritmatika. Ya. Nah, ini barisan aritmatika pada video yang pertama saya beserta contoh 1 dan contoh 2. Kemudian di sini saya akan menjelaskan pengertian dari deret aritmatika. Ya, kalau pada pertemuan pertama kemarin, ya saya sudah menjelaskan bahwa rumus suku ke N itu sama dengan A ditambah N-1 dikalikan beda. Kemudian rumus yang kedua yang sudah saya berikan pada barisan aritmatika bahwa UT sama dengan A ditambah UN per 2. Penjelasannya sudah saya berikan pada video yang pertama saya. Jadi UN itu menyatakan suku ke N atau urutan ke N. Ya. Nah, sekarang SN. Ya. SN itu apa? Ya. SN itu apa? Ya. Kalau ada seperti ini, Ya. Pengertian dari deret aritmatika. Kalau yang namanya S1 itu sama dengan U1. S1 itu sama dengan U1. Kemudian kalau ada S2, S2 itu artinya U1 plus U2. Nah, kalau ada S3 itu berarti U1 ditambah U2 ditambah U3. Ya. Saya contohkan seperti ini. Saya contohkan seperti ini. Kalau ada barisan atau deret yang ini, kalau ada 1 plus 3 plus 5, ini misalkan U1 dari deret aritmatika ini, kemudian ini U2, kemudian U3. Ya. Kalau ini dijumlah 1 ditambah 3 tambah 5. Kalau ini nanti dijumlah begitu, yang dikenal dengan S3 yaitu U1 ditambah U2 ditambah 3. Itu. Nah, kalau ada S4, itu berarti sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4. Nah, itu pengertian dari S4. Kalau ada S5, berarti U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5. Ya. Berarti kalau ada SN, nanti SN. Jadi kalau S5 itu U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5. Ya. Berarti kalau SN nanti berarti U1 ditambah U2 ditambah bla bla sampai UN. Berakhir pada UN. Jadi kalau ada S1 berakhir pada U1. Kemudian kalau ada S2 berakhir pada U2 yaitu U1 ditambah U2. Kemudian sementara kalau ada S3 berarti sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 berakhir pada U3 dimulai dari U1. Baik S2, S3 selalu dimulai dari U1. Kalau S2 dimulai dari U1 berakhir pada U2. Kemudian kalau S3 itu berawal dari U1 berakhir pada U3.
Kemudian kalau S4 itu berawal dari U1 berakhir pada U4 gitu. Kalau S5 berawal dari U1 dan berakhir pada U5. Sementara berarti kalau ada SN berawal dari U1 sampai UN. Nah, inilah pengertian yang dinamakan jumlah N suku yang pertama. Jadi SN sama dengan U1 ditambah U2 ditambah bla bla sampai UN itu adalah jumlah N suku yang pertama. Ya. Nah, ini itu bacanya siapakah S2? S2 itu jumlah dua suku pertama. Jumlah dari dua suku pertama. Nah, siapakah S3 itu? Ini S2 itu adalah pengertiannya seperti ini. Siapakah S3 itu? S3 itu berarti jumlah tiga suku pertama. Jumlah tiga suku pertama dari deret aritmatika maksudnya. Kemudian siapa U4 itu? U4 itu jumlah empat suku pertama. Itu adalah S4. Nah, kemudian siapa S5 itu? S5 itu adalah jumlah 5 suku pertama. Jumlah 5 suku pertama. Kemudian siapa SN yang nanti dikenalkan dengan rumus SN seperti yang tertulis di layar itu? Siapakah dia? SN itu adalah jumlah N suku pertama. Ya. Dari S1, S2, S3, S4, S5, SN itu selalu berawal dari U1, 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 U1. Nah, tetapi ketika saya punya seperti ini, U1, U1, U2 ditambah U3, ini bukan berarti sama dengan S2. Tidak. Nah, ini bukanlah U2 ditambah U3 S2 itu. Kenapa? Yang namanya S1, S2, S3, S4, S5, SN selalu berangkat dari U1, bukan dari U yang lain. Kalau misalkan saya punya ini adalah U1 plus U3 plus U5 plus U6, ini bukanlah S6. Ya. Kenapa? Karena kalau S6 berawal dari U1 secara berurutan sampai U6. Seperti ini S5 berawal dari U1 secara berurutan sampai U5. Ya. Tetapi ini nanti kalau ada U2, U plus 3, kata-katanya bukan jumlah dua suku yang pertama, tetapi ini kata-katanya adalah jumlah suku ketiga, kedua, dan keempat. Kata-katanya kalau seperti ini, U2 plus 3 itu jumlah suku kedua dan keempat. Jumlah suku kedua dan keempat. Ya. Kalau ini nanti kata-katanya, ini nanti kata-katanya jumlah suku ke-1, kemudian ke-3, kemudian ke-5, nah gitu, dan ke-6. Nah, jadi kata-katanya kalau yang ini jumlah suku ke-1, kedua, ketiga, dan ke-1, ketiga, kelima, dan ke-6. Ya. Tetapi kalau ada kata jumlah dua suku pertama, berarti itu mulai dari U1 sampai U2 dijumlah. Kalau jumlah tiga suku pertama, berarti mulai U1, U2, U3, mulai U1 sampai U3 secara berurutan.
Kalau jumlah 4 suku pertama, berarti itu mulai dari U1, U2, U3, U4 ada kata pertama. Ada 2 suku pertama, ada 3 suku pertama. Ada 4 suku pertama, ada 5 suku pertama. Ada kata-kata itu artinya secara berurutan mulai U1 sampai U yang ditentukan. Dari U yang ditentukan. Kalau S5 ya U1 secara berurutan sampai U5. Itulah pengertian dari deret aritmatika. Ya, itu pengertian dari deret aritmatika. Ini penting konsepnya. Siapakah deret aritmatika itu? Siapakah jumlah n suku pertama itu? Siapakah jumlah 5 suku pertama itu? Siapakah jumlah 4 suku pertama itu? Siapakah jumlah 3 suku pertama itu? Dan seterusnya. Itulah konsep tentang jumlah n suku pertama dari deret aritmatika. Ya, dari deret aritmatika. Itu pengertian dari jumlah n suku pertama dari deret aritmatika. Ya. Kemudian setelah pengertian saya jelaskan seperti tadi, kemudian berikutnya adalah saya akan menjelaskan rumus pertama. Ya, rumus pertama itu ada kesalahan cetak. Ya, ini itu bukan 20, tapi itu adalah 2A. Sorry. Itu adalah 2A. Nah, itu 20 itu adalah 2A, bukan 20. Saya cetak. Nah, saya akan menjelaskan dari mana lahirnya rumus SN. SN itu menyatakan jumlah n suku pertama dari deret aritmatika, gitu. SN sama dengan n per 2 dikali 2A ditambah n-1 kali beda. Ya, akan saya jelaskan dari manakah rumus itu berasal. Ya, simak penjelasan berikut ini. Ya. Simak penjelasan berikut ini. Ya, bentuk umum ini perlu kalian ingat kembali pada video 1. Nah, bentuk umum dari suku ke n dari barisan aritmatika itu UN kan sama dengan A plus n-1 dikalikan beda. Itu bentuk umum dari suku ke n barisan aritmatika. Nah, yang namanya barisan itu adalah U1, U2, U3, U4, U5 dan seterusnya. Dan seterusnya. Sampai nanti adalah UN, ya. Berarti yang U1 itu yang dikenal adalah A. Yang dikenal adalah A. Nah, sekarang inilah suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku 4, suku 5 dan seterusnya sampai suku ke N. Karena rumus suku ke N itu yang dinamakan UN sama dengan A ditambah N-1 kalikan beda, maka nanti U1 itu kalau N-nya diganti 1. Kalau N-nya diganti 1, 1 dikurangi 1, 0, 0 dikalikan B, 0, berarti nanti kalau ini diganti 1, tinggallah A. Nah, inilah U1A. Makanya kemarin U1 itu dinamakan adalah A. Kemudian kalau U2, berarti kalau ini N-nya diganti 2, berarti ini 2 dikurangi 1 itu 1, berarti A plus B. A plus B ini
U1 ini adalah A, begitu. Kemudian U2 itu adalah A plus B. Nah, gitu. Kemudian nanti itu U3 ini nanti kalau N-nya diganti 3 berarti kan lahir U3. Nah, U3. Kalau N-nya diganti 3 maka ini 2 berarti A plus 2B. Siapa A plus 2B itu? A plus 2B itu adalah U3. Bentuknya seperti ini. Kemudian dan seterusnya nanti dan seterusnya begitu sampai UN. UN-nya siapa? UN-nya itu adalah A plus N-1 dikalikan beda. Karena UN-nya itu A ditambah N-1 kali beda. UN, suku terakhir dari barisan itu. Ya. Maka di sini UN itu adalah ini. Yang namanya SN, nah, itu nanti sama dengan A, SN tadi. Nah, SN tadi mana? SN tadi, nah, di awal tadi, SN itu pengertiannya ya U1 ditambah U2, bla bla sampai UN. Itu pengertian dari SN. Pengertian dari SN tadi. Kemudian berarti nanti SN itu sama dengan U1-nya kan A, U2-nya itu adalah A plus B. U3-nya nanti A plus 2B gitu. Plus bla 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 sampai A plus N-1 kalikan beda. Ini adalah UN. Ya, adalah UN. Berarti kan U1 ditambah U2 tambah 3 bla bla sampai UN. Ini adalah UN. Itu ada SN. Ya. SN seperti itu. Kalau saya balik ya. Kalau saya balik ini nanti ya itu SN. Kalau ada yang tulis begini, SN itu juga sama dengan A begitu. Plus A plus B, ini suku pertama, ini suku kedua, begitu. Plus bla 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 bla, nanti ini plus. Nah, coba perhatikan, kalau ini A plus 2B, di sini A plus B, berkurang 1, 2, kurang 1. Kalau ini A plus B, B-nya habis. Ini nanti berarti sebelum ini juga bisa ditulis seperti SN itu bisa ditulis seperti ini. Nah, kalau dari pola ini, kalau ini 2, ini jadi 1. Berarti ini nanti kalau UN-nya adalah ini, nah, UN-nya adalah ini, maka sebelum UN adalah UN-1. Sebelum U2 adalah U1, sebelum U3 adalah U2. Berarti sebelum UN adalah UN-1. Nah, UN-1. Jadi di sini nanti tempatnya UN-1. Ini nanti tempatnya UN-1. Kalau di sini itu U2, maka tempatnya di sini itu adalah U1. 2 dikurang kalau ini U2 begitu. Ini kan 1 berarti 2, ini berkurang 1. Kalau ini UN berarti nanti di sini sebelum UN adalah tempatnya UN-1. Kemudian siapakah UN-1 itu? Nah, UN-nya kan sama dengan A ditambah N-1. Kalau di sini N, ini N-1. Kalau di sini nanti N-1 berarti sama dengan A plus N-1 min 1 begitu dikalikan B. Ingat, kalau di sini itu N, maka di sini N. Maka nanti kalau di sini itu N-1, N-nya ini juga N-1. Berarti N-1 min 1 kalikan B yang dikenal dengan A ditambah N-2 kalikan B. Itu siapa? Adalah UN-1. Jadi ini bisa ditempati. Sebelum ini UN ditempati oleh UN-1. Siapakah dia? A plus N-2 dikalikan B. Inilah yang dinamakan UN-1. Sedangkan ini dinamakan UN. Jadi bisa jadi boleh juga
Sn itu ditulis A ditambah A plus A plus 2B, bla bla bla, sampai terakhir itu A plus N-1 kalikan beda. Bisa juga kita menuliskan Sn itu U1, U2, bla 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 bla, terakhirnya itu UN, berarti sebelumnya itu adalah UN-1. Ya, itulah bagaimana merumuskan Sn atau pengertian dari Sn, pengembangan dari pengertian Sn. Ya, saya lanjut sekarang. Perhatikan sekarang, saya lanjut. Saya tertarik mengolah yang kedua ini. Saya tertarik mengolah yang kedua ini. Nah, saya tertarik itu Sn itu bisa ditulis A sebagai U1, A plus B sebagai U2, begitu kan? Boleh ditulis tambah lagi A plus 2B sebagai U3, plus bla bla bla, begitu. Nanti itu ini A plus N-1 kalikan beda, begitu. Ditambah A plus N-1 kalikan beda. Sorry, ini N-2. Ya, N-2. Seperti itu. Saya tertarik ini. SN-nya. Nah, kalau SN ini saya tulis terbalik, jadi SN-nya tadi kan A plus B, A plus 2B, dan seterusnya. Kemudian sebelum UN adalah UN-2, seperti itu. Kalau ini saya balik, ini saya taruh di depan. Berarti ini A plus N-1 kalikan beda, begitu. Jadi saya balik. Nah, ini tadi ke kanan, begitu, sampai di sini. Sekarang saya balik. Saya awali dari kanan sekarang. Yang paling kanan ini saya taruh di sebelah kiri, paling kiri. Berarti yang kedua dari kanan, saya taruh kedua dari kiri. Berarti di sini nanti adalah A plus N-2 kalikan beda. Plus bla 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 bla, gitu. Plus bla 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 bla. Berarti nanti yang paling kiri ini saya tulis paling kanan. Berarti ini A. Kemudian yang dua dari kiri, saya tulis dua dari kanan. Ini adalah A plus B. Ya, begitu. Biasanya. Sekarang berusaha dari atas bawah itu saya jumlah. Nah, saya jumlah begitu. Saya jumlah bentuk yang atas ini dengan yang bawah, saya jumlah. Berarti kesimpulannya, ini tambah ini. Nah, SN ditambah SN itu adalah 2 SN, begitu. A ditambah A N-1 kali B itu adalah 2A plus N-1 kalikan B. Jadi di situ. A ditambah begini penjelasannya. Nah, penjelasannya adalah begini. Nah, A ditambah A N-1 kali A ditambah A plus N-1 kalikan B. Kenapa hasilnya adalah 2A plus N-1 kalikan B. Nah, berarti kan A plus N-1 kalikan beda. A ditambah A berarti 2A ditambah N-1 kalikan beda. Ya, itu maksudnya. Nah, kemudian ini kalau saya tambah begitu. Ini saya tambah A plus B begitu ditambah A plus N-2 kalikan B. Nah, ini kalau dijabarkan begitu. A ditambah A itu kan sama dengan 2A. A ditambah A itu saya ingin menjumlahkan ini dengan ini. Yaitu A plus B ditambah A plus N-2 kali B. Seperti ini.
A ditambah A itu 2A. Masih ditambah B, begitu. Perhatikan di sini. Ini coba saya buka perkaliannya. B kalikan N itu adalah BN. Nah, gitu, BN. Gitu. B dikalikan min 2 itu adalah min 2B. Nah, berarti sama dengan 2A plus BN. B min 2B berarti min B. Nah, berarti ini 2A, begitu. B-nya saya keluarkan, berarti ini N-1. Jadi, ini ditambah ini sama dengan 2A ditambah N-1 kali B. Ini berarti 2A ditambah apa itu? N-1 kalikan B. Nah, nanti andikan ini ditambah ini, nanti hasilnya apa? Coba dari sini ini tambah ini 2A ditambah N-1 kali B. Ini nanti ditambah ini sama dengan 2A ditambah N1 min B. Ini nanti kalau ditambah, begitu. Kalau ditambah, ini ditambah ini. Nah, nanti dengan penjelasan seperti ini ditambahin tadi. Maka hasilnya akan 2A ditambah N-1 kalikan B. Dari ini penjelasannya. Ini pun nanti, ini tadi tambah seperti ini. Nah, tinggal balik tadi kan. Jadi yang terakhir ini, yang terakhir sama dengan yang awal ini penjelasannya. Maka ini nilainya adalah 2A N-1 dikalikan B. Nah, plus N1 kali B. Coba. Ini nanti plus bla 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 bla, begitu. Plus bla 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 hasilnya itu. Bla bla di sini nanti juga nilainya adalah 2A plus N-1 kalikan B. Jadi nanti ini suku ke-1 sampai suku ke N. Berarti jumlahnya ini nanti ada N suku. Jadi kalau begini contohnya yang mudah seperti ini. Nah, contoh yang mudah seperti ini. Kalau ada A ditambah A, A-nya ada 2 suku, maka 2A. Kalau ada A plus A plus A, A-nya ada 3 suku, namanya 3A. Kalau A plus A plus A, gitu, plus A, A-nya ada 4 suku, maka 4A. Kalau nanti A plus A plus A plus bla 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 plus A, ini ada N gitu, A-nya itu sebanyak N, maka ini jadinya adalah N dikalikan A. Kalau ada 2, 2A. Kalau A dikalikan A dikalikan A, 3A. Kalau A dikalikan, kalau A ditambah A ditambah A ditambah 4A. Kalau A ditambah A ditambah A, bla bla tambah A sebanyak N, itu maka NA. Saya ulangi. Kalau A ditambah A, A-nya ada 2, maka 2A. Kalau A ditambah A, A-nya ada 3, maka 3A. Kalau ada A ditambah A ditambah A ditambah A, A-nya ada 4, 4A. Ada 4 suku. Kalau ada A ditambah A ditambah A ditambah bla 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 ditambah A, A-nya ini nanti sebanyak N suku, maka NA. Sama kasusnya. Ini A dari awal ini sampai akhir ini adalah sebanyak N. Karena berangkat dari U1, begitu, dari berangkat U1, ini tuh U1, begitu. Sampai ini nanti adalah UN. Berarti nanti ini tambah ini menghasilkan 2A ditambah N-1 kalikan B. Ini ditambah ini menghasilkan 2A tambah N-1B. Ini tambah ini nanti menghasilkan sama 2A ditambah N-1 kan B. Maka ininya nanti itu sebanyak N suku. Nah, kalau A-nya sebanyak N suku, maka N kali A. Kalau di sini nanti 2A ditambah N-1 kali B nanti sebanyak N suku, maka 2SN itu sama dengan N dikalikan 2A plus N-1 kalikan B. Cara berpikirnya analog. Kalau A
AA sebanyak N suku, maka NA. Kalau ini 2A ditambah N-1 kali B sebanyak N suku, maka ya N dikalikan 2A ditambah N-1 kalikan B. Ya. Sehingga ini Sn-nya itu sama dengan N per 2 dikalikan 2A, ini saya bagi 2, ruas kiri saya bagi 2 jadi Sn, ruaskan saya bagi 2 berarti N per 2, 2A N-1 kalikan B. Itulah proses kelahiran dari rumus yang pertama. Saya ulang kembali, itu bukan 20, tetapi 2A. Inilah proses panjang kelahiran dari Sn sama dengan N per 2 dikalikan 2A ditambah N-1 kalikan beda yang menjadi formula pertama dari rumus deret aritmatika. Jadi kalau nanti ini Sn itu sama dengan N per 2 dikalikan 2A N-1 kali B, itu artinya apa? U1 ditambah U2 tambah U3 bla bla ditambah UN itu sama dengan N per 2 begitu dikalikan 2A plus N-1 kalikan beda. Seperti itu. Ya. Nah, silakan ini dipahami. Jadi awalnya saya menulis Sn itu U1, U2, U3 sampai UN, kemudian ini UN-1. Kemudian ini saya balik. Yang kanan saya taruh di kiri. Nah, ini terus dibalik. Kemudian masing-masing suku saya jumlah menghasilkan ini. Masing-masing suku saya jumlah menghasilkan ini. Nanti masing-masing suku saya jumlah juga tetap menghasilkan ini dan seterusnya. Sehingga nanti 2A ditambah N-1 kalikan B ini sebanyak N suku. Sehingga bisa ditulis 2Sn sama dengan N dikalikan 2A dikalikan N-1 kalikan beda. Kemudian kedua saya bagi 2 berarti N per 2. Jadi 2Sn dari mana? Sn ditambah Sn sama dengan 2Sn. Ya. Ya, itulah proses kelahiran dari rumus yang pertama. Ya. Kemudian saya akan menjelaskan proses kelahiran rumus yang kedua. Rumus yang kedua. Rumus yang kedua itu, ya, rumus yang kedua, kelahiran rumus yang kedua itu, ingat, UN itu kan sama dengan A plus N-1 kalikan beda. Rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Sementara yang barusan kita temukan tadi, Sn itu sama dengan N per 2, begitu. Dikalikan 2A-1 kalikan beda. Ini kalau diproses, Sn ini sama dengan N per 2. Nah, gitu. A plus A, karena 2 itu A plus A. Nah, ditambah N-1 kalikan beda. Hanya diuraikan. Ingat yang ini itu siapa? Yang saya garis bawahi ini, yang saya lingkari ini adalah UN. Sehingga Sn-nya itu sama dengan N per 2, begitu A. Ini adalah UN, berarti plus UN. Ya. Itulah formula yang kedua berasal. Ya. Itulah formula kedua berasal. Ya. Nah. Kemudian formula yang ketiga. Formula yang ketiga. Kemarin ada 2 rumus pada barisan. Lihat video yang pertama. Rumus barisan aritmatika. Bahwa UT itu sama dengan A plus UN per 2. Lihat itu. Ya, akan saya tunjukkan. Kemarin. Nah, ini. Bahwa UT itu sama dengan A ditambah UN per 2. Ini. Nah, rumus yang kemarin. Rumus pada video pertama. Ya.
Maka ini kita akan kawinkan. Kita akan kawinkan untuk melahirkan rumus yang ketiga ini. Ini saya akan mengulas rumus yang ketiga. UT sama dengan A tambah UN per 2 seperti yang saya tontonkan tadi. Sementara itu bahwa SN itu kan sama dengan SN itu tadi sama dengan kan ini. N per 2 dikalikan A plus UN. Nah, itu kan. Dari rumus ini. Bahwa SN sama dengan N per 2 dikalikan A plus UN. Ya. Itu UT. Nah, kalau ini diproses, begitu ya. Ini proses. Maka A ditambah UN itu kan sama dengan 2 UT. Nah, proses. Berarti A ditambah UN ini sama dengan 2 UT. Berarti SN sama dengan N per 2 dikalikan A plus UN itu dari proses ini adalah 2 UT. Nah, berarti sama dengan N dikalikan UT. Siapakah N? Banyaknya suku. N itu adalah banyaknya suku. Siapakah UT itu? Adalah suku tengah. Ya, suku tengah itu namanya. Ya. Nah, itulah berkaitan dengan rumus yang ketiga. Dari proses kelahiran rumus yang ketiga seperti ini. Nah, ini. Berikutnya adalah rumus yang keempat. Di situ ada UN sama dengan SN min SN min 1. UN itu sama dengan SN min SN min 1. Ya. Logikanya dari mana? Ya, akan saya jelaskan logika berpikirnya. Ya. Kalau saya punya ya SN itu sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 plus bla bla plus UN. Itu SN. Kalau SN-1 berarti U1 plus U2 plus U3 plus bla bla sampai UN-1. Ya. Ingat, SN itu kalau ditulis berarti U1 plus U2 suku pertama tambah suku kedua secara berurutan begitu plus bla bla begitu. Ini adalah UN begitu. Maka sebelum UN ini adalah UN-1. Sebelum U3 maka ini U2 3 dikurangi 1. Sebelum U2 itu U1 2 dikurangi 1. Berarti sebelum UN ya UN-1. Nah. Kemudian ini sendiri itu adalah SN-1. Kenapa? SN-1 ya U1 berakhir pada UN-1. Nah, berarti bisa ditulis SN itu U1 sampai UN-1 itu namanya SN-1 gitu. Masih ditambah UN. Nah, maka UN-nya nanti sama dengan SN min 1. Ini saya bawa ke ruas kiri. Nah, inilah cerita panjang dari formula yang keempat. Nah, formula 1 sudah saya jelaskan proses kelahirannya. Kemudian formula 2, formula 3, formula 4, demikian juga sudah saya jelaskan proses kelahirannya. Ya, kemudian untuk memperkuat pemahaman terhadap konsep deret aritmatika ini, maka akan saya berikan beberapa contoh soal. Ya,
akan saya berikan beberapa contoh soal agar kalian bisa memahami konsep deret aritmatika ini lebih baik. Ya, saya hapusnya. Ya, ini contoh satu. Contoh satu, jumlah 3 suku pertama dari suatu deret aritmatika itu adalah 21. Ya. Kemudian jumlah 5 suku pertama, ya, dari deret aritmatika itu adalah 50. Jumlah 5 suku pertama. Yang ditanya adalah suku pertama deret tersebut. Itu seharusnya koma. Itulah suku pertama yang ditanyakan itu suku pertama dari deret tersebut. Jadi ada di situ kata-kata kunci, begitu, kata-kata kunci yang harus kalian pahami. Itu ada jumlah 3 suku pertama. Ingat, jumlah 3 suku pertama. Tadi saya tulis mana ya? Nah, kalau ada kata-kata ini, ada kata-kata ini, ya. Nah, jumlah 2 suku pertama berarti S2. U1, U2 secara berurutan. Kalau jumlah 3 suku pertama, itu jumlah 3 suku pertama berarti dia S3. Kemudian berikutnya jumlah 5 suku pertama berarti nanti jumlah 5 suku pertama berarti S5. Jadi yang diketahui di persoalan itu adalah S3 sama S5. Ya, itu tadi sudah saya jelaskan di awal. Ya. Sehingga ini nanti solusinya adalah ini solusi contoh satu. Solusi contoh satu. Berarti di situ yang pertama itu jumlah 3 suku yang pertama S3 itu sama dengan 21. Yang kedua S5 itu sama dengan 50. Jumlah 5 suku pertama dari deret aritmatika 50. Ingat, ingat Sn itu kan sama dengan N per 2 dikalikan 2A, N-1 kalikan beda. Dikalikan beda. Maka nanti berikutnya berarti S3, kalau ini N, ini N, ini N. Berarti kalau ini S3, N ini S3, maka N-nya menjadi 3. 3 per 2 dikalikan 2A, berarti dikali 3 lah 2B. Nah, S3-nya tadi berapa? S3-nya nanti 21. 21 berarti sama dengan 3 per 2 dikalikan 2A itu 3A. Begitu. 3 per 2 dikalikan 2B itu adalah 3B. Ya. Maka ini nanti kedua ruas bagi 3, A plus B sama dengan 7. Katakanlah ini adalah 1. Nah. Kemudian S5, kalau ini N, ini N, ini N, maka kalau S5 nanti sama dengan S5. Kalau N, ini N, kalau 5, berarti ini 5 per 2, begitu. Dikalikan 2A, kalau ini N, berarti kalau 5, berarti tinggal 5, berarti 4B. Begitu. S5-nya 50, berarti 50 sama dengan ini kalikan ini. 5A, ini dikalikan ini 10B. Nah, ini kalau kedua ruas saya bagi 5, berarti A plus 2B sama dengan 10. Katakanlah ini 2. Ya. Kemudian
Nah, dari 1 dan 2, dari 1 dan 2 nanti diperoleh A plus B sama dengan 7, A plus 2B sama dengan 10. Ini eliminasi. Habis berarti ini min B sama dengan min 3, B-nya sama dengan 3. B sama dengan 3, A plus B sama dengan 7, berarti 3 plus B sama dengan 7, maka B-nya, A plus 3, coret aja. Nah, B-nya kan 3, berarti A plus 3 sama dengan 7. Berarti A-nya sama dengan 4. Pertanyaannya, suku pertama yang disebut adalah, suku pertama itu, ingat kemarin pada video 1, yang namanya suku pertama itu adalah U1, dialah adalah 4. Itu solusi dari contoh 1. Berikutnya saya lanjutkan. Ya. Solusi contoh 2. Nah, solusi contoh 2. Di situ ada suku tengah deret aritmatika adalah 34. Nah, UT-nya itu sama dengan 34. Kemudian jika suku pertamanya adalah 4, suku pertama itu adalah A, A-nya adalah 4. Kemudian suku keempat adalah 22. Suku keempat itu berarti A plus 3B sama dengan 22. Kenapa? Saya jelaskan. Nih. Kenapa A itu suku keempat sama dengan 22. Kenapa A plus 3B sama dengan 22? UN sama dengan A plus N min 1 dikalikan beda. Berarti kalau U4 ini N-nya 4 berarti A, kalau ini diganti 4 berarti 3B. Nah, makanya A plus 3B itu prosesnya dari sini. Kenapa 22? Karena diketahui di persoalan. Nah, ada 3 modal untuk menyelesaikan ada 3 modal untuk menyelesaikan persoalan itu. Nah, ingat. Nah, ini kan berkaitan dengan UT. Nah, saya kembali ke belakang. Nah, ingat, UT itu sama dengan A ditambah UN per 2. Nanti solusinya itu adalah UT itu kan sama dengan A plus UN per 2. UT-nya 34 sama dengan A-nya adalah 4 plus UN per 2. Maka UN-nya nanti sama dengan 60 diproses. 2 dikalikan 34 64 berarti 64. Nah, 64. Ini nanti 2 dikalikan 34 68 dikurangi 4 64. Jadi katakanlah ini yang pertama. Dari menggunakan rumus yang kedua seperti tampak di layar sebelah kiri, UT sama dengan A ditambah UN per 2. Ya. Kenapa menggunakan itu? Karena deret aritmatika itu juga merupakan kakak dari barisan aritmatika. Ya. Nah, berikutnya ingat UN-nya kan ada. Kemudian saya ingin mengkombinasikan ini. A-nya 4, A plus 3B sama dengan 22. Berarti kan 4 plus 3B sama dengan 22. Karena A-nya itu 4. Maka ini nanti 3B-nya itu berarti 22 dikurangi 4, 18. Berarti B-nya sama dengan 6. B-nya sama dengan 6. Kemudian A-nya sama dengan 4. Tetapi bukan mencari B dan bukan mencari UN. Bukan mencari B dan bukan mencari UN. Sekarang lanjut.
UN itu rumusnya kan A dikalikan N-1 kalikan beda. Itu sama dengan 64. UN. Nah ini. UN itu kan sama dengan A ditambah N-1 kalikan beda. Nah. A-nya sudah ada, B-nya sudah ada. Maka diproses. A-nya itu kan 4. Ini N-1 kalikan bedanya itu 6 sama dengan 64. Diproses berarti N-1 dikalikan 6 sama dengan 60. N-1 sama dengan 10. Kedua saya bagi 6. Berarti N-nya sama dengan 11. Jadi barisan itu kalau UT-nya 34, A-nya sama dengan 4, A plus 3B sama dengan 22, suku keempatnya sama dengan 2, maka N-nya nanti 11. Nah, banyaknya suku nanti 11. Ilustrasinya begini. Nah, U1 plus U2 plus bla 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 sampai U11. Dia punya suku tengah, berarti banyaknya suku itu pasti ganjil. Ini banyaknya suku ada 11. Jadi dia punya tengah kalau ganjil. Kalau genap dia tidak punya tengah. Kalau dia ganjil pas punya tengah. Itu maksudnya. Berarti banyaknya suku itu ada 11. N-nya 11, A-nya 4 memang dari persoalan. Dari proses persoalan B-nya sama dengan 6. Yang ditanyakan itu apa? Yang ditanyakan adalah jumlah semua suku deret tersebut. Kalau U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai U11 itu berapa jumlahnya? Ya, ingat punya rumus. Nah, punya rumus. Kalau ada suku tengah, formula yang ketiga, nah, ingat formula yang ketiga, SN itu sama dengan N dikalikan UT. N-nya sudah dicari tadi 11, berarti nanti 11, sedangkan UT-nya adalah 34. Berarti nanti SN-nya, berarti bukan SN, tapi S11. S11, berarti tinggal kalau ini SN sama dengan N dikalikan UT, berarti kalau S11, berarti kalau N ini N, kalau 11 ini nanti 11. Berarti nanti S11-nya perkalian 11 dikalikan 34, kalau tidak salah 374. Inilah S11-nya. Jadi N-nya itu ada 11, U1, U2 sampai U11. Kalau dijumlah sama dengan 374. Itulah solusi soal nomor 2. Contoh soal nomor 2. Ya, lanjut untuk mempercepat waktu. Nah, itu contoh kedua. Sekarang contoh ketiga. Nah, ini. Ya. Contoh ketiga di situ, jumlah N suku pertama, deret aritmatika itu adalah Sn sama dengan 3N kuadrat min 2N. Kemudian jika suku ke N itu adalah UN, suku ke N itu adalah UN, gitu. Tentukan U3 ditambah U5. Ya, ini solusi soal contoh soal yang ketiga. Ya. Sn sama dengan 3N kuadrat min 2N. Berarti nanti S1 itu sama dengan, kalau ini N, ini N, ini N. Kalau 1 berarti 3 min 2 sama dengan 1. Ya. Kemudian S2-nya nanti berarti kalau N, ini N, berarti kalau 2 berarti ini 4 dikalikan 3, 12. Berarti ini dikalikan 2, 4, berarti sama dengan 8. S1-nya sama dengan 1, S2-nya sama dengan 8. Ya. Ingat di sini. Nah, ingat di sini. S1 itu sama dengan U1, pengertian dari deret aritmatika. S2 itu U1 tambah U2. Lah U1-nya kan S1. Jadi diproses.
Berarti S2-nya nanti sama dengan S1 ditambah U2. Kenapa? Karena S2 itu sama dengan U1 tambah U2. Sementara S1 itu sama dengan U1. Dari pengertian awal tadi tentang deret aritmatika. Ya. Maka ini S2-nya kan 8. Sama dengan S1-nya itu 1 plus U2. Maka nanti U2-nya itu sama dengan 7. Kemudian U2-nya sama dengan 7. Ingat, S1 itu kan sama dengan U1. S1-nya sama dengan 1, maka nanti U1-nya itu sama dengan 1. Kenapa? Karena S1 itu sama dengan U1. S1-nya dihitung tadi sama dengan 1. Berarti S1-nya sama dengan U1. U1-nya berarti sama dengan S1. S1-nya sama dengan 1. Berarti U1-nya sama dengan 1. Nah, U1 itu siapa? U1 itu adalah A, suku pertama. Yang ditanyakan itu adalah, nanti yang diperlukan U3, itu kan A plus 2B. Dari mana? Karena UN itu sama dengan A plus N-1 kalikan beda. Berarti kalau ini 3, berarti 3 dikurangi 2. 3 dikurangi 1, berarti 2B. A plus 2B seperti ini. Kemudian U5-nya nanti sama dengan ya A plus 4B. Penjelasannya sama. Kalau UN ini N-1, kalau 5 berarti 5 dikurangi 1, 4. Berarti 4B. Nah, untuk bisa menentukan U3 plus U5, maka butuh A plus 2B, butuh A, butuh B, butuh A, butuh B. Nah, nanti gitu. Nah, sekarang B-nya siapa? Ingat, B itu adalah selisih dua suku yang berdekatan. Berarti B itu dalam hal ini U2 sama U1 itu adalah dua suku berdekatan. B nanti U2 dikurangi U1. U2-nya siapa? 7, U1-nya berapa? 1. Berarti bedanya nanti sama dengan 6. Jadi A-nya sama dengan 1. Kemudian B-nya sama dengan, jadi rohnya barisan maupun D itu adalah A dan B sama N. Nah, ketika A-nya sudah diketahui dan B-nya sudah diketahui, maka U3 bisa ditentukan. Berikutnya U3 ditentukan. U3 itu A plus 2B. A-nya tadi sama dengan 1. 2B itu B-nya 6. Berarti itu sama dengan 12 sama dengan 13. Karena A-nya itu sama dengan 1, B-nya sama dengan 6, berarti 6 dikalikan 2 itu 12, A-nya 1 berarti 13. U5-nya sama dengan A, A-nya itu 1, plus 4B, B-nya itu 6, berarti 24. Berarti sama dengan 25. Berarti kalau U3 ditambah U5 ini dijumlah, maka U3 ditambah U5 nanti sama dengan ini 8. Nah, inilah hasil dari U3 plus U5. Ya, itulah penjelasan tentang tentang deret aritmatika dan selalu terhubung dengan barisan aritmatika, sehingga di situ nanti ketika kita bisa menghubungkan antara pengertian dari jumlah N suku pertama dengan suku ke N, kemudian ketika kita menemukan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan itu, dapat kita selesaikan. Ya, itulah video kali ini yang saya buat. Perlu saya ulang kembali. Yang perlu kalian ingat kembali nanti ya, barisan aritmatika ada 2 rumus, UN sama dengan A ditambah N-1 kalikan B. Kemudian yang kedua UT sama dengan A ditambah UN berdua. Jadi kalau ada UT berarti ada suku tengah,
Berarti banyaknya suku itu ganjil. 2 rumus pada barisan aritmatika. Nanti ini berpengaruh terhadap deret aritmatika. Deret aritmatika ada 4 rumus dan kelahiran rumus ini terikat, kelahiran keempat rumus ini terikat dengan rumus barisan aritmatika. Demikian video kedua saya yang berkaitan dengan barisan dan deret. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.